Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasita Ramawati dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan praktikum atau langkah-langkah mendemonstrasikan proses transport membran. Di sini kita perlu bahan-bahannya. Yang pertama, pisau, kentang, penggaris, tisu, gula pasir, setelah itu kita butuh 3 gelas yang berisi air. Nanti gelas A ini 0% atau tanpa gula, sedangkan gelas B itu kita kasih 5% gula, dan gelas C kita kasih 30% gula. Kita masukkan dulu gulanya. Setelah itu kita kupas dulu kentangnya. Setelah kentangnya udah kita kupas, kita potong-potong sesuai ukurannya 2 cm kali 1 cm. Ini ya teman-teman, tuh kita sama. Kita masukkan dulu di gelas A yang tanpa gula atau 0%. Setelah itu yang gelas B dengan 5% gula. Yang terakhir gelas C dengan 30% gula. Setelah itu kita tunggu dulu 1 jam atau 60 menit. Ini udah 1 jam ya teman-teman. Kita ambil dulu kita ambil tisu, terus kita ambil kentang yang di gelas A tanpa gula ya, gelas B dengan 5% gula, dan yang terakhir gelas C dengan 30% gula. Lalu kita pinggirin dulu. Ini teman-teman, yang pertama nih, ini yang gelas A tadi tanpa gula. Sebelumnya tadi emang keras kentangnya, cuman ini tuh semakin bertambah keras. Tuh, semakin keras. Kita ukur ya, tadi kan 2 kali 1 cm. Setelah direndam dengan air biasa selama 1 jam, apakah berkurang? Nih teman-teman, sama ya, tetap sama 2 cm, tetapi dia tuh bertambah semakin keras gitu nih, semakin keras. Yang kedua, gelas B dengan 5% gula pasir. Nih dia tuh sepertinya tuh tambah lembek gitu tuh, bisa dilihat ya, tambah lembek tuh. Coba kita ukur dulu, ukurannya sama nih. Setelah direndam dengan 5% gula, dia tuh tingginya tuh berkurang tuh, kayak berkurang dua garis di penggaris tuh. Yang ketiga, dengan 30% air, 30% gula, kita ukur. Kalau buat lembeknya, dia semakin lembek dari gelas B tadi tuh, semakin lembek. Kita ukur dulu, kita ukur ya. Nih, dia juga tingginya berkurang tuh, lebih berkurang dari yang gelas B tadi. Pasti teman-teman bertanya kan, sekaligus saya akan menjawab pertanyaan dari
gunung apel. Yang pertama itu pertanyaannya, bagaimana keadaan kentang setelah dimasukkan ke dalam larutan gula 5%, larutan gula 30% dan aquades. Tadi kan kita udah bahas ya, kalau yang di gelas A tadi itu dia tuh kentangnya tuh semakin keras, tingginya juga gak berkurang. Sedangkan yang di gelas B kentangnya tuh semakin lembek gitu, terus tuh tingginya tuh berkurang, ukurannya berkurang. Dan yang ketiga yaitu yang C dengan 30% gula, semakin lembek dari yang gelas B tadi yang 5% gula, dan ukurannya pun semakin berkurang. Mengapa demikian? Nah, saat kentang direndam dengan dalam larutan 5% gula, 30% gula, dan air biasa, itu akan terjadi perpindahan air secara osmosis dari sel-sel kentang keluar menuju ke larutan. Perpindahan air ini tuh terjadi karena sel-sel kentang hipotonis terhadap larutan gula yang hipertonis. Nah, jadi tuh perpindahan air ini ke dalam kentang itu karena sel-sel kentang hipotonis terhadap larutan gula yang hipertonis. Sebelumnya di sini teman-teman apakah udah tahu hipotonis itu apa dan hipertonis itu apa? Di sini saya akan menjelaskan itu. Hipotonis itu adalah keadaan di mana sebuah larutan itu memiliki konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan dengan zat yang ada di dalam larutan tersebut. Oh, mungkin dari yang gelas B tadi ya. Kan dia itu kan konsentrasinya tuh lebih rendah karena gulanya itu 5%. Sedangkan yang ini tuh 30%. Berarti konsentrasinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan gelas B yang 5%. Sedangkan hipertonis itu yaitu keadaan di mana suatu larutan itu memiliki konsentrasi yang lebih tinggi daripada larutan zat yang ada di dalamnya. Nah, jadi yang hipertonis itu yang sini ya, mungkin karena larutan gulanya itu lebih banyak dibandingkan dengan gelas yang B. Sedangkan untuk kentang yang direndam dalam aquades itu peristiwanya itu berkebalikan terjadi. Mungkin ini kan tanpa gula ya, jadi dia berkonsentrasinya itu lebih rendah dari yang B. Nah, akibatnya masuknya air ini menyebabkan isi sel bertambah dan sel dalam keadaan. Nah, pertanyaan yang kedua itu, peristiwa apa yang terjadi pada kegiatan tersebut? Jelaskan. Peristiwa ini tadi itu terjadi karena osmosis. Apa itu osmosis? Osmosis adalah perpindahan air dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis melalui semi permeabel. Selain peristiwa itu tadi, tujuan dari praktikum ini tadi salah satunya adalah mengetahui efek dari potensial air pada sel yang diletakkan di larutan hipotonis dan hipertonis, menjelaskan transport pasif, mendeskripsikan peristiwa osmosis pada sel tumbuhan atau kentang, membuktikan bahwa peristiwa osmosis. Setelah itu, memprediksikan kejadian berdasarkan data yang diperoleh, membuat laporan praktikum dengan jelas. Dan yang terakhir, menyimpulkan hasil praktikum osmosis. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kalau kalian suka dengan video ini, bantu subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.